Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Rawansyah. Kali ini aku akan membahas materi mengenai birrul walidaini atau berbakti kepada orang tua. Tapi sebelum materinya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dalam agama Islam sudah diajarkan kepada kita untuk selalu menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia. Selain itu, kita juga harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Islam mengajarkan kita untuk bisa menyayangi, mengasihi, dan menghormati sesama manusia yang tujuannya agar terjalin hubungan yang baik serta kerukunan hidup antara satu dengan yang lainnya. Namun pada akhir-akhir ini sudah banyak kita dengar dan kita jumpai bahwasanya generasi muda saat ini banyak yang sudah tidak lagi bisa menghormati sesama saudaranya. Bahkan tidak hanya tidak bisa menghormati sesama saudaranya saja, generasi muda saat ini juga tidak tahu bagaimana cara yang menghormati kepada kedua orang tua, yakni pada kedua orang tua sendiri. Apalagi mereka mengetahui akan kondisi kedua orang tuanya yang memang hartanya saat ini dikatakan tidak banyak lagi. Oleh karena itu, anaknya tidak lagi mau menghormati, menyayangi, mengasihi, bahkan menyanyiakan kedua orang tuanya tersebut. Kadang ketika mereka sudah bisa cari uang sendiri tanpa bantuan kedua orang tuanya, mereka bisa saja memperlakukan kedua orang tuanya tersebut seperti pembantu mereka sendiri. Bahkan ada pula yang mau menitipkan kedua orang tuanya tersebut ke tempat asuhan orang tua atau yang biasa kita sebut dengan tempat panti. Banyak juga berita yang beredar bahwasanya seorang anak juga tega menyakiti orang tuanya, bahkan sampai ingin membunuhnya hanya karena masalah sepele. Na'udzubillah min dzalik. Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satupun manusia yang lahir tanpa orang tua. Kita pun menyadari bahwa orang tua berkuah teringat dan membangkit tulang memeras pikiran sekuat tenaga untuk memperjuangkan agar anaknya bisa hidup seperti layaknya anak-anak yang lain. Teman-teman yang saya banggakan, Allah yang Maha Bijaksana telah mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Bahkan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dalam Al-Quran digandingkan dengan perintah untuk bertauhid sebagaimana firman-Nya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Terendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah menjadi aku waktu kecil. Al-Isra 23. Kita sebagai umat Islam tentunya mendambakan hidup yang bahagia, hidup yang sukses, berkah berlimpah, dan yang tentunya hidup yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita peroleh dengan jalan birrul walidaini atau berbakti kepada orang tua yang salah satu adab harus kita lakukan sebagai seorang anak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Orang tua kita adalah manusia yang paling berhak mendapatkan dan merasakan budi baik dari seorang anak dan lebih pantas diperlakukan secara baik oleh anak ketimbang orang lain. Berbakti kepada orang tua lebih dari sekedar berbuat ihsan atau baik kepada keduanya. Namun berbakti kepada kedua orang tua memiliki nilai-nilai tambah yang semakin menunjukkan makna kebaikan tersebut, sehingga menjadi sebuah bakti. Dan sekali lagi, bakti sendiri pun bukanlah balasan yang setara untuk dapat mengimbangi kebaikan orang tua, namun setidaknya sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang syukur. Dan salah satu ibadah teragung di dalam Islam setelah mentauhidkan Allah adalah berbakti kepada orang tua. Nah, pernahkah kita terbayang dalam benak kita sendiri, ayah atau bapak kita setiap hari bekerja tanpa dengan lelah, mencari uang mati-matian hanya untuk membiayai hidup anaknya agar bisa makan dan sekolah yang enak. Bayangkan teman-teman, betapa beratnya beban dan tanggung jawab yang ada pada benak mereka.
Memberi salam dan doa kepada kedua orang tua itu juga merupakan salah satu contoh untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nabi bersabda, ada 3 perkara yang tidak akan terputus pahalanya. 1. Amal jariah. 2. Ilmu yang bermanfaat. Dan 3. Anak yang soleha. Suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku, wahai Nabi? Ibumu, jawab Nabi singkat. Lalu siapa lagi? Sahabat kembali bertanya. Ibumu. Nabi tetap memberi jawaban yang sama. Lalu siapa? Sahabat itu terus bertanya. Ibumu. Lagi-lagi Nabi memberi jawaban yang sama hingga 3 kali. Lalu siapa? Wahai Nabi, ayahmu. Kemudian pada suatu hari Rasulullah didatangi oleh seseorang laki-laki dengan bertanya, ya Rasulullah, adakah yang masih bisa saya lakukan untuk berbakti kepada orang tua saya yang sudah meninggal? Rasulullah SAW menjawab, ada, yaitu dengan cara mendoakannya, memintakan ampun kepada Allah, memenuhi janji mereka berdua, menyambung sanak saudaranya. Jadi teman-teman, dalam kehidupan dunia ini, yakni pada kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh menolak perintah orang tua dan janganlah kita melawan kedua orang tua kita. Baik, sekian dari saya mengenai berbakti kepada orang tua. Apabila ada kesalahan pada kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.